Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu hari, saat matahari mulai turun dan pasar mulai sepi, Abu Nawas sedang berjalan menyusuri lorong-lorong kota. Ia baru saja kembali dari masjid dan hatinya tengah gelisah. Beberapa hari terakhir ia sering merenung, apakah ilmu dan kepintaranku membuatku tinggi hati, gumamnya. Di tengah perjalanan ia melihat kerumunan kecil di ujung jalan. Rupanya ada seorang wanita buruk rupa sedang duduk di tepi jalan. Wajahnya penuh bekas luka, rambutnya acak-acakan, dan bajunya sangat sederhana. Orang-orang menatapnya dengan jijik, bahkan beberapa anak-anak melemparinya dengan batu kecil. Namun wanita itu diam saja, tidak marah, tidak menangis, hanya tersenyum tenang. Abu Nawas mendekat. Ia penasaran. "Wahai ibu," sapa Abu Nawas lembut, "mengapa engkau tidak marah pada mereka yang menghina dan menyakitimu?" Wanita itu menoleh dan menjawab dengan tenang, "Wahai Abu Nawas, apakah marahku bisa membuat wajahku berubah cantik atau membuat mereka berubah menjadi orang bijak?" Abu Nawas tersentak. "Lalu mengapa engkau masih bisa tersenyum?" tanya Abu Nawas. Wanita itu menjawab, "Karena aku tidak melihat wajahku seperti mereka. Aku melihat hatiku, dan hatiku selalu berusaha bersyukur. Bukankah Rasulullah bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan hati dan amal kalian?" Abu Nawas terdiam, hatinya seperti ditampar. "Tapi orang-orang tetap memperlakukanmu buruk," sahut Abu Nawas. "Itu urusan mereka dengan Allah. Aku hanya menjaga urusanku dengannya," kata wanita itu sambil tersenyum. Mendengar itu, Abu Nawas langsung duduk di sampingnya. Ia tidak lagi memandang wanita itu dari penampilan luarnya. Yang ia lihat kini adalah cahaya kebijaksanaan dari hati yang bersih dan penuh kesabaran. "Ibu," kata Abu Nawas, "dari orang yang selama ini tidak pernah aku duga." Wanita itu menatap Abu Nawas dan berkata lirih, "Kadang hikmah datang dari tempat yang tak kita suka, karena Allah menilai bukan dari rupa tapi dari jiwa." Sejak hari itu Abu Nawas semakin rendah hati. Ia sadar bukan penampilan atau pujian yang membuat seseorang mulia, tapi hati yang sabar, ikhlas, dan tidak pernah berhenti bersyukur. Pesan moral dari kisah ini, jangan pernah meremehkan orang lain karena rupa atau statusnya. Kadang orang yang kita anggap tak berharga justru menyimpan hikmah paling berharga. Kisah selanjutnya. Di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan." Namun begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, kas! Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab.
Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana kini berubah menjadi gumam kecil. "Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan," katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek, muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan. Hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip, pintu terbanting sendiri, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. "Aha," pikirnya, "kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain?" Dengan cepat ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras, "Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang." Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri. Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi." Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi.
Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas. Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah baginda raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. "Aku harus menjebaknya, tapi bagaimana?" gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran. Para menteri,
pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa? Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh, jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata raja sambil memegang buah mangga, aku ingin bertanya satu hal penting padamu. Ini buah apa? Abu Nawas mengerutkan kening. Itu mangga tuanku. Hah? Salah, teriak sang raja. Ini durian. Durian tuanku? Tanya Abu Nawas menahan tawa. Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja. Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian, katanya sambil membungkuk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. Abu Nawas, ini sapi atau kambing? Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung. Jadi menurutmu ini apa? Tanya raja penasaran. Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa. Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas, ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. Ini apa Abu Nawas? Abu Nawas menjawab tenang. Itu emas murni tuanku, sangat halus dan pasti mahal. Raja tertawa puas. Aha, akhirnya kau mengaku salah. Namun Abu Nawas tersenyum licik. Tuanku benar, hamba memang salah, tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja. Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri. Sejak saat itu, sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal. Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, Baginda Raja sedang duduk termenung. Ia murka, entah bagaimana. Ada yang menghasut bahwa Abu Nawas telah menghina sang raja di hadapan rakyat. Padahal seperti biasa, Abu Nawas hanya menyindir dengan cerdas dalam ceramahnya, tanpa pernah menyebut namanya. Baginda Raja merasa martabatnya ternoda, maka ia memanggil para prajurit. Tangkap Abu Nawas, hari ini juga dia harus dihukum mati. Namun kabar itu cepat sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun segera bersembunyi di rumah temannya yang berada di pinggir kota. Tapi ia tahu, lambat laun istana akan menemukan dirinya. Dalam pelariannya, ia menyusun rencana berpura-pura gila. Esoknya, prajurit menemukan Abu Nawas sedang duduk di pasar. Tapi anehnya, ia tidak memakai baju. Ia hanya mengenakan kerung goni, rambutnya berantakan, dan sedang berbicara dengan seekor ayam. Wahai Tuan Ayam, jangan kau ajak aku ke langit. Aku belum siap jadi awan, katanya sambil tertawa-tawa. Prajurit bingung. Mereka melapor kepada Baginda Raja. Paduka, kami menemukan Abu Nawas, tapi dia sudah gila. Raja tak percaya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke istana. Di balai irung megah itu, Abu Nawas masuk sambil tertawa-tawa.
Ia memegang sepotong mentimun dan berbicara padanya seperti ke anaknya. "Tenang anakku, kita akan ke bulan setelah ini." Raja menatap tajam, tapi sebelum berbicara, tiba-tiba Abu Nawas memeluk tiang istana dan berkata, "Tolong, aku tidak mau menikah dengan gajah." Semua yang hadir menahan tawa, bahkan sang raja mulai bingung, apakah benar ini Abu Nawas yang terkenal cerdik. Akhirnya raja pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, jika kau pura-pura gila hanya untuk lolos dari hukuman, aku tetap akan menghukummu." Abu Nawas langsung menoleh, tatapannya berubah serius. Ia berlutut dan berkata dengan pelan, "Ampun tuanku, hamba tidak bersalah, tapi hamba tahu jika hamba membela diri, Paduka takkan percaya. Maka satu-satunya jalan agar hamba tidak dihukum secara tidak adil adalah dengan menjadi orang gila." Semua terdiam. Raja tertegun. Ia melihat ke mata Abu Nawas. Ada ketulusan di sana. "Abu Nawas," kata raja dengan suara pelan, "kau bukan hanya cerdik, tapi juga tahu kapan harus berlakon demi menyelamatkan nyawa." Raja pun memaafkan Abu Nawas dan menyuruhnya pulang. Sementara para menterinya hanya bisa menggelengkan kepala, heran campur kagum. Sejak saat itu banyak orang berkata, kalau tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan perkataan, Abu Nawas menyampaikannya dengan sandiwara. Dan kisah itu pun menjadi legenda bahwa kadang akal lebih tajam dari pedang dan sandiwara bisa menyelamatkan nyawa. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas sering berpergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Tuan, aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti ya, kalau dagangan saya terjual habis." "Boleh tidak tuan?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami." "Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Saat Abu Nawas di warung itu, pemilik warung menyapa, "Abu Nawas, lama sekali tak jumpa. Bagaimana jualannya? Apakah laris Abu Nawas?" "Alhamdulillah tuan, dagangan saya habis." "Tuan, seperti biasa, aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Tuan, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas kepada Abu Nawas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung tersebut. "Apa? 200 dirham? Itu untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur. Kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil. Ini hanya akal-akalan kamu saja," kata Abu Nawas. Mereka pun berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke tuan hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung.
Lalu hakim bertanya, "Apakah kalian berdua telah menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur Tuan Hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu dan setelah matang, aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tetapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak, dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pengacara tersebut terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar, dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Cerita selanjutnya, karena dianggap hampir membunuh Baginda, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanaman kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas tidak berkutik. Kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong padamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu?" kata pengawal itu tanpa gairah. "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal,
Baginda segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ, dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran, mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus aku kerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Cerita selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya, dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. "Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberikan pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara, akan mendapatkan potongan masa tahanan, setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani." Mendengar itu, rakyat sangat gembira dan bersuka cita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda Raja memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan, "Siapa namamu?" tanya sang raja. "Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" tanya Baginda Raja. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara, Paduka yang mulia," jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" tanya raja kembali. "Hari ini terhitung 1 tahun, Baginda yang mulia," jawab Sofyan. "Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal 1 tahun aku potong setengahnya, jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara," ujar Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap Baginda Raja. "Siapa namamu?" tanya Baginda Raja. "Nama saya Ali, Paduka yang mulia." "Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu?" Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, "Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba, Paduka yang mulia."
Jawaban Ali membuat Baginda Raja bingung. Bagaimana cara memutuskannya, sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi Baginda Raja tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Baginda Raja teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. Prajurit, panggil Abu Nawas ke istana secepatnya, perintah Baginda Raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun, bagaimana aku tahu sisa umur Ali sekarang? Beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya? Pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. Saya tahu caranya Baginda yang mulia, itu mudah saja. Seketika Baginda Raja langsung kegirangan. Apa itu caranya? Cepat katakan, desak Baginda Raja. Paduka tahu kan cara berpuasa Nabi Daud? Tanya Abu Nawas. Iya, saya tahu. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini? Tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, justru itu solusi yang tepat untuk Ali Baginda yang mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali. Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. Kamu memang benar-benar cerdas Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu akan saya kasih hadiah sekantong keping emas. Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi, jawab hakim istana. Bagus. Awas jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu, ancam Baginda Raja. Jangan khawatir Paduka, saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini kan sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin, ujar hakim istana. Baguslah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia, saya terima ajakan Paduka, balas hakim istana. Baiklah, besok kita berangkat, tapi saya akan mengajak Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan.
Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan yang mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker, jawab Abu Nawas. Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tenang saja Abu Nawas, saya dan hakim istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan, jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikannya mereka meleset sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan permasalahan baru. Pasalnya, mereka tidak tahu arah jalan pulang. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Apalagi sudah mulai terlihat gelap di tengah situasi yang genting. Tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini kek, saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tidak ingin kehilangan istana saya, minta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana. Saya ini hakim istana, kek. Saya adalah hakim yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang sangat megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, minta hakim istana. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumahnya yang megah, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah, kek. Jadi saya meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, minta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Itu atas permintaan kawanmu, jawab kakek tua itu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah.
Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak hakim istana dan baginda raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Bagaimana ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Cerita selanjutnya tidak kalah menarik lagi. Mari kita simak ceritanya. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain baginda raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu baginda raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir, lalu tersenyum penuh arti. Aha, kalau baginda raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya? Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis, penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. Wahai baginda raja, kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, aku datang membawa kabar dari langit. Sultan yang tengah bersantai mendongkak penasaran. Apa maksudmu Abu Nawas? Abu Nawas melanjutkan, maaf baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu. Sultan terbelalak. Rumah? Benar baginda. Rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan. Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada baginda raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri Abu Nawas? Tanya baginda raja. Aku tidak berani berkata begitu baginda, jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. Namun dalam mimpi itu baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali. Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. Baiklah, kata baginda mantap, panggil arsitek terbaik. Baiklah, kata baginda mantap, panggil arsitek terbaik, bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas. Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang. Dan baginda raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan.
Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, Abu Nawas lagi-lagi menang. Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan satu mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara Baginda Raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat. Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. Apa penyebabnya? Tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan. Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini, sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya. Dalam hati ia menggumam, pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan. Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Ketibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. Apa kau datang untuk memohon belas kasihan? Tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, bukan Dukun Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Sang dukun memicingkan mata. Apa maksudmu? Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya. Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia? Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang. Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing. Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. Abu Nawas, panggilnya. Kemarilah sang penyelamatku.
Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Malam itu, masjid tua di pinggir Baghdad tampak sepi. Hanya 1-2 orang berjubah datang menunaikan sholat malam. Di pojok masjid duduklah Abu Nawas sendirian, tenang, dengan sebotol air zam-zam kecil dan mushaf di pangkuannya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu masjid berderit. "Assalamualaikum." Suara itu berat, dalam, bukan seperti manusia pada umumnya. Tapi siapapun yang memberi salam harus dijawab, bukan? Abu Nawas menjawab pelan, "Waalaikumsalam." Dari balik bayangan tiang muncul sosok tinggi berjubah gelap dengan wajah sebagian tertutup, matanya menyala merah. Orang-orang biasa mungkin sudah kabur, tapi tidak dengan Abu Nawas. "Siapa kau?" Abu Nawas bertanya tenang. Sosok itu mendekat, suaranya dalam, nyaris berbisik. "Aku dari golongan jin. Selama ratusan tahun aku menyesatkan manusia, tapi hari ini aku ingin bertobat." Abu Nawas terdiam. Sambil tetap duduk, ia bertanya pelan, "Mengapa kau datang ke masjid dan bukan ke gunung atau gua seperti jin lain?" "Karena aku lelah. Setiap manusia yang kusesatkan justru membuatku makin tersesat. Tapi ketika aku melihat anak kecil mengaji tadi sore, hatiku hancur. Kenapa anak kecil bisa lebih dekat dengan Tuhan dibanding aku yang berilmu ratusan tahun?" Abu Nawas memandang jin itu lama. "Kalau kamu benar-benar ingin bertobat, lakukan 3 hal. 1. Sujud di tempat yang kau benci. 2. Bacalah ayat yang paling membuatmu terbakar. 3. Berjanji tak lagi membisikkan was-was kepada manusia." Jin itu mengangguk, lalu perlahan ia sujud di lantai masjid. Dari matanya mengalir air seperti bara. Ia membaca, "Fafiru illallah." Tubuhnya gemetar, lalu ia berkata, "Aku bersumpah demi Tuhan yang menciptakanku dari api, aku tak akan lagi memusuhi manusia, tapi akan berjuang melawan bisikan setan yang lebih jahat dariku, yang memakai wajah manusia." Tiba-tiba ia menghilang. Tak lama kemudian, sosok itu lenyap dalam angin. Abu Nawas hanya tersenyum sambil bergumam. Terkadang jin pun lebih jujur dari manusia. Mereka tahu kapan saatnya berhenti menyesatkan, tapi manusia kadang malah menikmati kesesatan. Keesokan harinya, Abu Nawas bercerita kepada jamaah masjid. Mereka tertawa, ada yang merinding, ada yang tak percaya. Tapi Abu Nawas menutup ceritanya dengan kata-kata yang tak bisa dibantah. "Jika jin saja bisa bertobat setelah berabad-abad menyesatkan, kenapa manusia yang hanya sesat sejenak masih menunda taubatnya?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.